Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Usmansyah dengan NIM 220404500009 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya akan bahas materi tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama, pengertian keterampilan komunikasi konseling. Keterampilan komunikasi konseling adalah seperangkat kecakapan khusus untuk mengirim dan menerima pesan yang dimiliki oleh konselor untuk membantu konseli dalam proses konseling, menemukan alternatif pilihan secara tepat dalam menghadapi permasalahan yang dialami. Ada pula tujuan keterampilan komunikasi konseling, yaitu untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength, kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Upaya konseling memberdayakan diri dan menolong diri tersebut dapat melalui wujud pengembangan diri maupun upaya melepaskan diri dari permasalahan yang sedang dialaminya. Tujuan utama konseling adalah menolong konseli untuk dapat berubah dalam cara berpikir dan dalam tindakan mereka sehari-hari, sehingga terhindar dari konsekuensi-konsekuensi negatif. Baik, ada pula keterampilan konseling. Yang pertama, keterampilan attending. Keterampilan attending atau perilaku attending disebut juga perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Adapun manfaat perilaku attending yang baik yaitu dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, dan mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Yang kedua, keterampilan observasi. Keterampilan yang paling penting yang dihasilkan atau diperlakukan oleh attending secara pribadi adalah keterampilan mengobservasi. Mengobservasi adalah sumber dari belajar konselor tentang klien. Konselor belajar sesuatu tentang orang atau klien melalui observasi terhadapnya. Menyatakan bahwa yang hendaknya diobservasi konselor adalah dimensi fisik klien, dimensi emosional klien, dan dimensi intelektual klien. Yang ketiga, keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan, ekspresi verbal adalah sumber input yang paling sering digunakan dalam proses konseling. Apa-apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakan adalah merupakan tentang cara klien melihat dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Yang keempat, keterampilan empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien. Empati dilakukan sejalan. Terdapat dua macam empati, yaitu empati primar, yaitu bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan klien, dengan tujuan agar klien dapat terlibat dan terbuka. Yang kedua, empati tingkat tinggi, yaitu empati apabila kepemahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Selanjutnya, keterampilan refleksi perasaan. Refleksi adalah teknik untuk menentukan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal. Terbanyak terdapat 3 jenis refleksi, yaitu refleksi perasaan, yaitu keterampilan atau teknik untuk dapat mementukan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Yang kedua, refleksi pikiran, yaitu teknik untuk menentukan ide, pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Yang ketiga, refleksi pengalaman, yaitu teknik untuk menentukan pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Selanjutnya, keterampilan eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menganalisis, menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Dengan teknik ini, memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Seperti halnya pada teknik refleksi, terdapat 3 jenis dalam teknik eksplorasi, yaitu yang pertama, eksplorasi perasaan, kedua, eksplorasi pikiran, dan ketiga, eksplorasi pengalaman. Selanjutnya, keterampilan menangkap pesan utama. Menangkap pesan adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti, mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana, biasanya ditandai dengan kalimat awal, adakah atau nampaknya, dan mengamati respon klien terhadap konselor. Keterampilan pernyataan terbuka dan pernyataan tertutup, keterampilan dorongan minimal, keterampilan interpretasi, keterampilan mengerahkan, keterampilan menyimpulkan sementara, keterampilan memimpin, keterampilan fokus, keterampilan konfrontasi, keterampilan menjernihkan, keterampilan memudahkan, keterampilan saat diam, keterampilan mengambil inisiatif, keterampilan memberi nasihat, keterampilan pemberi informasi, keterampilan merencanakan, dan yang terakhir keterampilan menyimpulkan.
Baik, yang terakhir, kesimpulan keterampilan komunikasi konseling adalah suatu yang harus ada pada diri seorang konselor dalam proses konseling. Dengan kata lain, skill yang ada pada diri seorang konselor dalam menangani konseling, baik itu dalam keterampilan attending, keterampilan observasi, keterampilan mendengarkan, keterampilan refleksi perasaan, dan seterusnya. Sehingga dalam proses konseling berjalan dengan sebagaimana mestinya. Penggunaan keterampilan konseling, khususnya keterampilan komunikasi, memberi peluang yang lebih besar terhadap harapan keberhasilan penyelenggaraan konseling dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Baik, mungkin sekian pembahasan materi tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.